Tetapi terpeliharanya kalimat Al-Quran, kalau makna tidak terpelihara juga akan menjadi problem besar. Apa arti hurufnya terjaga tapi maknanya tidak terjaga? Fayatil haditsu, ya, maka disitulah datang peran hadis untuk menjaga makna Al-Quran tersebut. Dan itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika wa nazzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Nah, dzikra di sini yang dimaksud apa? Bukan Al-Quran. Karena di awal tadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Di sini wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Jadi dzikra di sini adalah sunnah, hadis. Tujuannya apa? Litubayyana lahum ma nuzila ilaihim. Yaitu agar engkau dengan dzikr ini menjelaskan kepada mereka ma nuzila ilaihim, yakni minal Quran. Jadi hifdzun li ma'anil Quran itu diantaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian sebagaimana Al-Quran itu terpelihara, maka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terpelihara. Kenapa? Li'anna hifdzal mubayyin yastalzimu hifdzal mubayyin. Terpeliharanya yang dijelaskan tentu menuntut terpeliharanya juga yang menjelaskan, yaitu terpeliharanya Al-Quran tentu juga menuntut hadis-hadis Rasulullah SAW juga terpelihara. Nah, siapa yang memelihara hadis-hadis Rasulullah SAW? Para ulama hadis, ya, sehingga terbentuk ada namanya ilmu sanad, ilmu hadis dirayakan, ya, yang membahas bagaimana tujuannya, bagaimana kita betul-betul bisa memastikan bahwa kalimat yang kita dengar ini adalah huruf dan kalimat Rasulullah SAW, sehingga tidak ada satu hadis pun yang bukan dari hadis kecuali para ulama sudah tahu. Yang bahkan derajat sahih, hasan, dhaif jiddah, maudhu sudah terdeteksi semua. Ya. Nah, maka ini diantara manzilah sunnah di dalam Al-Quran. Baik. Wa ilaika tafsilu bayani makanati hadis fil Qur'anil Karim. Kita ingin melihat apa sih, bagaimana posisi hadis, ya, di sisi Al-Quran. Yang pertama adalah as-sunnatu nabawiyyatu mu'akkidatun wa muqarriratun lima ja'a fil Qur'anil Karim. Yang pertama adalah bahwa hadis itu menegaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, contohnya Maruya an Sa'id Abi Humayd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lirrajuli an ya'khudha 'asa akhihi bighayri tibi nafsihi qala wa dhalika li shiddati ma harrama Rasulullah min mali al-muslimi 'ala al-muslimi rawahu Ahmad. Fa inna hadha al-hadith jaa'a mu'akkidan wa muqarriran lima jaa'a fil Qur'anil Karim min nahwi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi di dalam Al-Qur'an di sini ada larangan untuk kita memakan, ya, harta orang lain. Yang dijelaskan di dalam, ditegaskan juga di dalam hadis la yahillu lirrajul, tidak halal bagi seseorang untuk mengambil asal bahkan tongkat, ya, bahkan kayu daripada saudaranya kecuali bi nafsi, kecuali dengan keridhoannya. Artinya sekecil apapun hak orang muslim itu tidak boleh diambil. Ya, itu yang pertama. Jadi hadis menegaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, as-sunnatu nabawiyyatu mubayyinatun li mujmalil Qur'anil Karim. Hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan perkara-perkara yang mujmal, ya, di dalam Al-Quran. Ya. Walaqad ja'a katsirun min ahkamil Qur'ani mujmalatan fabayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhalika qawluhu ta'ala wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik. Yang menjadi pertanyaan,
Riba itu yang dimaksud apa? Di dalam Al-Quran kan tidak ada, hanya ada wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Fabaqiyat kalimatur riba fil ayati mujmalah. Mujmal, umum begitu saja. Ya, tanpa ada penjelasan. Hatta bayyanaha sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ad-dhahabu bid-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wash-sha'iru bish-sha'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bimithli biyadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba al-akhidu wal-mu'ti fihi sawa. Jadi di sini ada perincian tentang arti riba itu. Ya, riba itu berlaku pada emas, menukar emas dengan emas, perak dengan perak, ya gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ya harus pertukaran itu harus betul-betul sama. Bahkan ada taqabud, dan barang siapa yang menambahkan ya di dalam pertukaran tersebut yang satu jenis ini, maka dia sudah berbuat riba, baik itu yang mengambil ataupun yang memberi. Di sini kita melihat hadis Rasulullah SAW menjelaskan perkara yang mujmal di dalam Al-Quran. Contohnya juga minal mujmal fi qoulihi ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini kan perintah umum. Ya, kita diperintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat. Mujmal. Caranya seperti apa? Kita tidak tahu. Bayar zakat, apa yang harus kita bayar? Tidak ada di dalam Al-Quran. Waja'at sunnatun nabawiyyatu fabayyanat mawaqit as-salat al-khams wa 'adad ar-rak'at was-sajadat wa kayfiyatuha wa wajibatuha wa ma tubtilu bihi wa ghairu dzalik. Ya, maka sunnah ataupun hadis Rasulullah SAW datang menjelaskan rincian dari sholat tersebut berkaitan dengan waktunya, 5 waktu, kemudian jumlah rakaatnya, sujudnya, kewajiban-kewajibannya, dan apa-apa saja yang membatalkannya, semua itu dirincikan di dalam hadis. Ya, demikian juga dengan atuz zakat. Ya, tidak ada perincian tentang nisabnya berapa, waktunya kapan, jenisnya apa, dan demikian juga dengan rukun-rukun Islam lainnya, haji dan lain sebagainya. Maka ini posisi sunnah di sisi Al-Quran, yaitu mubayyinah, ya, menjelaskan apa yang mujmal dari perkara Al-Quran. Baik. Kemudian yang ketiga, as-sunnatun nabawiyyatu mukhassisatun li'amil Qur'anil Karim. Yang sunnah hadis itu mengkhususkan, mentakhsis perkara-perkara yang umum di dalam Al-Quran. Lalu dzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dzalik. Ya, yaitu tentang yang siapa yang boleh kita nikahi dan siapa yang tidak boleh kita nikahi. Akhir ayat tersebut Allah berfirman wa uhilla lakum ma wara'a dzalik. Ya. Fal ayatu 'ammatun fi ihlal ma wara'a al-muharramat al-madhkurah. Ayat ini umum berlaku, ya, kehalalan untuk menikahi semua yang di luar dari yang diharamkan, yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, ya, umum. Nah, kemudian datang hadis dan mengkhususkan keumuman tersebut. Wa qasarahu ala ba'dhi afradih. Ya, yang mana hadis menjelaskan bahwa tidak umumnya ini tidak mutlak, ya, tetapi umumun makhsus, umum yang dikhususkan. Ya, dengan apa? Bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha. Tidak boleh menggabungkan seorang perempuan dengan bibi, seorang perempuan enggak boleh dimadukan dengan bibinya, ya, bibi yaitu saudara dari ayahnya atau saudara dari ibunya. Nah, itu kan tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagi kalian selain daripada yang disebutkan tadi. Nah, ini kalau kita mengambil kepada zahir Al-Quran, ya maka kalau mau nikah kita boleh menikahi seorang perempuan digabungkan dengan bibinya. Ya. Nah, tapi datang sunnah kemudian mengkhususkan umum ini. Wa minhu aidan takhsis ayat as-sariqah fi qoulihi ta'ala was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini kalau kita tanya misalnya seseorang yang semangat di dalam menerapkan hukum Islam, apa hukum orang mencuri? Ya,
hukumannya tentu haram. Apa hukuman orang yang mencuri? Itu hukumannya adalah potong tangan. Baik. Apakah semua orang yang mencuri itu dipotong tangannya? Berapa pun yang dicuri? Misalnya orang mencuri telur, itu kan dikatakan mencuri juga. Ya, kalau dia mengambil secara diam-diam, ya, di tempat yang memang sudah di tempat yang tempat penyimpanan. Kalau mencuri telur, itu kan dikatakan wasan sarif. Apakah bisa dipotong tangannya? Kalau orang tidak tahu sunnah, ya kan itu masuk, ya harus dipotong juga. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum." Ya, maka kalau begitu berarti semua orang yang mencuri, sekecil apapun yang dicuri, akan dipotong tangannya. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena ternyata hadis menjelaskan nisabnya berapa. Batasan orang itu dipotong tangannya ketika dia mencuri itu berapa. Maka datanglah hadis dan mengatakan, la tuqta'u kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yad as-sariq fi rub'i dinar fasa'ida. Jadi nisabnya itu rubu' dinar. Ya, rubu' dinar itu 1 dinar itu sama dengan berapa? 4,25 gram, ya, 4,25 gram emas. Nah, kalau seperempatnya berarti sekitar 1 gram poin sekian, ya. Nah, baru bisa dipotong tangannya. Berarti kalau mencuri al-asya' at-tafihah, ya, hal-hal yang tidak bernilai, itu tidak bisa dipotong tangan. Nah, ini kita ketahui dari mana? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apakah semua orang dia mengambil barang orang lain senilai misalnya 2 gram emas? Apakah, ya, artinya nisabnya sudah ada? Ya. Apakah semua orang yang mencuri, baik itu kecil, orang dewasa atau orang kecil, orang berakal atau orang gila, semuanya harus dipotong? Nah, karena dia dikatakan sebagai orang yang mencuri. Apakah umum di sini as-sariq dipotong tangannya? Dia mengambil 2 gram emas, ya, tapi yang mencuri adalah anak kecil. Apakah bisa dipotong tangannya? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita harus kembali juga penjelasannya tentang orang yang ditaklid itu siapa. Hadis Rasulullah SAW yurfa'ul qalamu an thalathin, 'anil na'imi hatta yastayqidh, 'anil sabiy hatta yahtalim, wa 'anil majnuni hatta yufiq. Ya, orang tidur ya enggak ada taklid lagi. Ya, anak kecil masih belum sempurna akalnya, ya enggak bisa ditaklid. Ya. Kemudian apakah semua orang yang mengambil, dia dewasa, balik mengambil nisab, tapi mengambilnya itu ya mungkin di atas meja, gitu. Apakah ini masuk dalam kategori mencuri? Ya bisa juga, ya, orang mengambil api sedang taruh di sini, kemudian ada orang diam ambil sembunyi. Apakah kalau ketemuan atau kalau kedapatan langsung dipotong tangannya? Ya enggak juga, karena ada syaratnya. Ya, syaratnya yaitu apa? Fi hirzin misli, yaitu tempat memang dia terpelihara dan sudah dijaga. Nah, ini dari mana? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan apa? La qat'a fi syai'in min al-mashiyati illa ma nawahu al-mirah. Jadi tidak bisa kita memotong tangan orang misalnya mengambil kambing, mengambil ternak, illa ma nawahu al-mirah, kecuali memang kambing ataupun peternakan itu ada di dalam kandangnya, sudah terjaga. Nah, apakah fi syai'in minal masyiyah ini hukumnya khusus bagi ternak saja? Kalau mengambil selain daripada ternakan itu enggak berlaku hukumnya? Tidak. Jadi di sini ada perlu manhaj lain juga yang dinamakan dengan manhaj tajrid. Karena hadis itu memiliki sifat syumul, ya, artinya ini adalah satu sampel, ya, masyiyah ini adalah satu sampel yang tentu berlaku untuk sampel-sampel lainnya. Yang diambil di situ adalah ma'awahul mirah, yaitu yang memang sudah dinaungi oleh kandang, dan kandang itu adalah tempat penyimpanan ataupun tempat memelihara binatang ternak, ya. Nah, kalau benda-benda lainnya itu namanya hirz, yaitu tempat penyimpanan, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kalau anak mencuri harta orang tua atau orang tua mencuri harta anak? Apakah bisa dipotong tangannya juga? Ya, karena dia termasuk dalam kategori orang yang mencuri. Bisa nggak? Anak mencuri harta orang tuanya, atau orang tua mencuri
mencuri harta anaknya. Kira-kira dipotong nggak tangannya? Nggak bisa. Kenapa? Ya, karena ada bidrul hudud dan bisyubhat. Karena di dalam harta orang tua ada syubhat di situ kepemilikan anak. Artinya apa? Orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Kemudian di dalam harta anak juga ada kewajiban ya untuk memberikan orang tua. Di sini ada syubhat, maka nggak bisa diterapkan. Nah maka tanpa kita kembali kepada hadis, nah itulah kata Sayyidina Imran bin Husain tadi, illa taf'alu la tadillunna. Kalau kalian tidak melakukan itu, ya artinya tidak kembali kepada hadis Rasulullah SAW di dalam memahami Al-Quran, kalian pasti tersesat dan menyesatkan. Ya, dan nanti kita lihat bagaimana efek dari kesalahan di dalam metodologi memahami hadis ini, ya, baik itu efeknya di dalam akidah, di dalam praktik dan lain sebagainya. Nah itu yang ketiga, yaitu hadis mengkhususkan perkara yang umum di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, as-sunnatun nabawiyah muqayyidatun li mutlaqil Al-Quran. Ya, sunnah nabawiyah mentaqyid apa yang mutlak di dalam Al-Quran. Ya, karena di dalam Al-Quran ada lafaz-lafaz yang mutlak, tidak ada qaid, ya, tidak ada sifat-sifat yang mengikatnya. Maka datang sunnah ya untuk mengikatnya. Ya, kama fi qoulihi ta'ala min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn. Falafzul wasiyatil waridah fil ayati mutlaqun ghairu muqayyadin bi miqdarin muayyanin. Nah, di sini ada perintah untuk wasiat. Ya, di dalam warisan itu ada namanya wasiat, tapi wasiat ini bukan untuk ahli waris. Nah, kemudian berapa batasan wasiat tersebut kan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, itu mutlak tanpa ada poin sekian. Nah, maka datanglah sunnah menjelaskan bahwa wasiat ini miqdarnya as-sulus, sepertiga, ya sepertiga. Nah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu qala maridtu fa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah ud'u bi alla yaruddani ala 'aqibi qala la'alla Allah yarfa'uka wa yarfa'u bika nasan qultu uridu an usi wa innama libnatu. Syahid di sini uridu an usi wa innama libnatu. Saya ingin mewasiatkan. Kenapa? Karena saya punya harta banyak, saya ingin mewasiatkan. Sementara saya punya seorang anak perempuan saja. Nah, sisanya saya mau wasiatkan. Qultu usi bin nafsi. Ya Rasulullah, saya boleh enggak mewasiatkan separuh harta saya? Wala nisfu katsir. Ya Rasulullah, setengah itu terlalu banyak. Wala ats-tsuluts. Ya. Was-tsuluts katsir atau kabir. Ya. Qultu fas-tsuluts. Ya, kalau begitu ya Rasulullah sepertiga. Rasulullah mengatakan was-sulus, ya as-sulus, ya sudah enggak apa-apa boleh, ya sepertiga. Itu pun sepertiga itu pun sangat banyak. Ya artinya lebih afdol lagi kalau kurang dari sepertiga. Ya biar sisa selain daripada wasiat itu nanti dikembalikan kepada ahli waris karena mereka yang betul-betul memiliki hak di situ. Nah, qala fawsan nasa bi-thuluthi fajaza lahum dzalika. Maka di sini min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn itu dijelaskan ataupun diqaid sifatnya seperti apa, jumlahnya seperti apa, dan berapa itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Nah, itu yang keempat, hadis mentaqyid apa yang mutlak di dalam Al-Quran. Dan kemudian yang kelima, ya, as-sunnatun nabawiyah muwaddihatun li mushkilil Quran. Ya. Hadis-hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah itu menjelaskan perkara yang muskil. Ya, yang muskil ini yang agak susah dipahami di dalam Al-Quran. Ya. Nah, para sahabat, ya walaupun mereka itu adalah orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW, berbicara dengan bahasa yang juga digunakan oleh Rasulullah SAW, tetapi uslubul Quran itu bagi mereka adalah sesuatu yang baru karena banyak uslub yang mungkin mereka tidak populer bagi mereka, sehingga makna-maknanya itu banyak yang muskil, banyak yang susah untuk
untuk dipahami. Ya. Contohnya, Maruya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala lamma nazala qawluhu ta'ala alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum ulaika lahum al-amnu wa ulaika humul muhtadin. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di akhirat nanti. Akhirnya syaqqa dzalika 'ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itu terasa berat bagi para sahabat dan mengatakan ayyuna lam yalbis imanahum bidzulmi. Siapa di antara kita itu yang tidak berbuat kezaliman ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Ya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan bersabda, "Innahu laisa bidzalika." Bukan seperti yang kalian pahami. Kezaliman yang dimaksud di sini bukan menzalimi diri sendiri, berbuat dosa-dosa yang lumrah dilakukan oleh seorang hamba, tetapi yang dimaksud adalah ala tasma'una qaula Luqman inna syirka la dzulmun 'adzim. Jadi yang dimaksud dengan lam yalbis imanahum bidzulm, zulm yang dimaksud di sini adalah az-zulmul 'adzim, yaitu asyirk. Nah, maka dengan demikian bisa dipahami, ya. Contohnya juga, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim an Ali bin Hatim radhiyallahu anhu qala lamma nazala hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad amadtu bil 'iqal al-aswad. Ketika turun firman Allah, ya, tentang fajar, yaitu sampai betul-betul jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Akhirnya sahabat ini ya memahami secara letterlock, ya, secara tekstual, ya, yaitu apa? Di pagi hari katanya saya ambil benang putih dan benang hitam, ya, amadtu ila iqalin aswad wa iqalin abyad faja'altuhuma tahta wisada. Hanya di tengah malam itu benang putih dan benang hitam itu ditaruh di bawah bantalnya. Bangun sebentar dicek masih belum kelihatan, ya, bangun lagi belum kelihatan. Faja'altu anzur fil laili fala yastabinu. Artinya setiap malam saya cek, kok enggak kelihatan, enggak ada bedanya antara benang hitam dan benang putih gitu. Akhirnya besoknya saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzukira lahu dzalika faqala innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahar. Itu artinya itu adalah bahasa majaz, itu adalah kinayah, ya. Al-khaytul abyad ini adalah bayadun nahar, ya, sehingga betul-betul jelas fajar dan, ya, malam dan siang, itu yang dimaksud. Jadi bukan secara tekstual, ya, bahwa yang dimaksud adalah dengan melihat benang putih dan benang. Maka di sini kita melihat bagaimana hadis Rasulullah SAW menjelaskan apa yang muskil, apa yang susah dipahami oleh para sahabat dan juga oleh orang-orang yang setelahnya. Nah, kemudian di antara peran hadis yang tidak kalah pentingnya juga yang keenam, yaitu as-sunnatu an-nabawiyyatu tuthbitu atau tuthabbitu ahkam sakata anha al-Qur'anul Karim. Ya, sunnah menetapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ada itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Risalah, wa min Allahi mimma laysa fihi nassu hukmin. Di antaranya adalah apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, ya, dari perkara-perkara yang tidak ada nas di dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga di sini batastaqillu sunnatu bi tashri'i ba'dil ahkam az-za'idati 'amma fil Qur'an. Ini hadis, ya, menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, ya. Wa dzalika bi an tujiba hukman sakata Al-Qur'an 'an ijabihi aw tahrimuhu lima sakata 'an tahlilihi. Yaitu sunnah mewajibkan apa yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam Al-Qur'an atau mengharapkan apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Contohnya apa? Wa min al-amthilati 'ala dzalika hadis mirath al-jaddah. Ya, hadis tentang warisan al-jaddah, ya, tentang nenek, baik itu nenek dari pihak ibu atau dari pihak ayah. Itu kan tidak ada penjelasannya di dalam
di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran. Nah, alladhi rawahu Qabisah ibnu Thu'aib qala ja'at al-jaddatu ila Abi Bakr as-Siddiq tas'aluhu miratha. Datang seorang nenek kepada Abu Bakar dan bertanya, meminta hak warisan. Faqala ma laki fi kitabillahi ta'ala syai'. Di dalam Al-Quran enggak ada disebutkan kamu punya hak warisan. Ada enggak warisan nenek di dalam Al-Quran? Enggak ada. Nah, farji'i hatta as'ala an-nas. Ya, tapi nanti kembali lagi coba saya mau bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya. Fas'ala an-nas. Qala al-Mughirah bin Syu'bah hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taha as-sulus. Ya, beliau bertanya kepada para sahabat, ternyata ada sahabat yang menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah, pernah menyaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan warisan kepada nenek seperenam. Faqala Abu Bakr, hal ma'aki ghairuki? Hal ma'aka ghairuka? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini memastikan bahwa pendapat Mughirah bin Syu'bah ini dikuatkan oleh yang lain, artinya meminta saksi yang lain. Faqala Muhammad bin Maslamah faqala mithla ma qala Al-Mughirah bin Syu'bah. Hanya dikuatkan